Batam TV, inspirasi Kepri. Baik pemirsa, saat ini kita sudah berada di kantor DPRD Kota Batam dan sesaat lagi kita akan menyaksikan laporan Badan Musyawarah atas Rencana Kerja DPRD Kota Batam tahun 2024 dan laporan Pansus Pembahasan Ranperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Bersama saya Tia Agustina, mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelum rapat paripurna, perkenankan kami menyampaikan laporan sebagai berikut. 1. Romawi, kehadiran anggota Dewan. Dari 50 anggota Dewan yang telah hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir berjumlah 35 orang. Dan yang belum hadir berjumlah 15 orang. 2. Romawi, agenda rapat paripurna. 1. Laporan Badan Musyawarah atas Rencana Kerja DPRD Kota Batam tahun 2024. 2. Laporan Pansus Pembahasan Ranperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah. 3. Romawi, yang memimpin rapat paripurna Ketua DPRD Kota Batam Bapak Nuryanto SH.MH. Demikian laporan kami dan kami akhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Wali Kota Batam yang diwakili oleh Bapak Sekda Kota Batam, yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Batam. Selamat datang Pak Dirjen Catur dan Lantamal, dan dari Pak Dandim, dari kepolisian, dari BIN, Kajari, dan LAM, MUI, dan yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam, yang kami hormati Kepala BP Batam atau yang mewakili,
Yang kami hormati pimpinan instansi vertikal di Kota Batam, yang terhormat Ketua Alam, pimpinan asosiasi, para undangan, rekan-rekan pers dan hadirin yang berbahagia. Pertama, marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah mencurahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat kembali hadir dan mengikuti rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan ini, saya atas nama pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kota Batam menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas berkenan Bapak, Ibu, dan Saudara memenuhi undangan kami dalam rangka mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Batam. Sesuai ketentuan pasal 97 ayat 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kabupaten Kota yang mengatur bahwa rapat paripurna ini dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan. Adapun jumlah kehadiran anggota Dewan sebagaimana telah dilaporkan oleh Sekretaris Dewan, dari 50 orang anggota Dewan yang telah hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir sebanyak 35 orang. Dengan demikian, rapat paripurna ini telah memenuhi quorum dan dapat dilaksanakan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon petunjuk dan bimbingannya, pada hari ini, Rabu, tanggal 27 September 2023, tepat pukul 14.22 waktu Indonesia Barat, rapat paripurna keempat masa persidangan 1 tahun sidang 2023 saya buka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia, kita mulai dengan agenda pertama, yaitu laporan Badan Musyawarah atas rencana kerja DPRD Kota Batam tahun 2024 sekaligus pengambilan keputusan. Sesuai ketentuan pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 dinyatakan bahwa Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang untuk mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD. Selanjutnya, pada pasal 67 ayat 4 disebutkan bahwa hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna. Untuk itu, Badan Musyawarah telah melakukan penyelarasan rencana kerja DPRD tahun 2024 pada tanggal 27 September 2023, dan Badan Musyawarah juga telah menyampaikan paparan pada rapat konsultasi dan selanjutnya akan melaporkan hasil penyelarasannya. Guna mempersingkat waktu, dipersilahkan kepada koordinator atau juru bicara Badan Musyawarah untuk menyampaikan laporan hasil penyelarasannya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam, laporan Badan Musyawarah tentang hasil pembahasan dan penyelarasan rencana kerja DPRD Kota Batam tahun 2024 disampaikan kepada rapat paripurna keempat masa persidangan 1 tahun sidang 2023 Rabu tanggal 7 September 2023.
Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam, yang kami hormati Wali Kota Batam dalam ini diwakili oleh Sekda Kota Batam, yang kami hormati Kepala Di Batam atau yang mewakilinya, yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Batam, pimpinan instansi vertikal di Kota Batam, asisten dan Kepala OPD Lingkungan Pemerintahan Kota Batam, Ketua Adat Melayu, pimpinan perguruan tinggi, tokoh masyarakat, LSM, dan para undangan, rekan-rekan media serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dalam sejahtera bagi kita semua. Mengawali laporan ini, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini dapat kembali menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Batam dalam keadaan sehat walafiat. Dari atas mimbar yang terhormat ini, izinkan kami atas nama Badan Musyawarah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan DPRD selaku pimpinan rapat paripurna yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan dan penyelesaian rencana kerja DPRD Kota Batam tahun 2024. Apresiasi juga kami sampaikan pada seluruh anggota DPRD Kota Batam, khususnya anggota Badan Musyawarah yang telah melakukan pembahasan dan penyelesaian terhadap rancangan kerja DPRD Kota Batam tahun 2024 yang dipimpin oleh tenaga ahli dan staf sekwan, sehingga pada hari ini dapat dilaporkan kepada rapat paripurna yang terhormat ini dan sekaligus dilakukan pengambilan keputusan. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan pasal 95 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Dengan demikian, DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda. DPRD Kota Batam sebagai representatif masyarakat Kota Batam mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menyembuhkan kehidupan berdemokrasi, menjamin keterwakilan rakyat, meningkatkan kualitas dan produktivitas kinerjanya, serta menumbuh kembangkan hubungan dan mekanisme yang menjaga keseimbangan antara lembaga perwakilan rakyat dengan pemerintah daerah dalam rangka memperjuangkan kemajuan dan kesejahteraan Kota Batam. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD Kota Batam bersama dengan pemerintah Kota Batam berkewajiban mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di Kota Batam berpedoman pada program dan kegiatan yang telah disusun dalam Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kota Batam tahun 2005-2025 dan Perda Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam tahun 2021-2026. Untuk itu, DPRD Kota Batam membutuhkan sebuah rancangan kerja yang disusun secara sistematis dan periodik dalam bentuk program kerja guna melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan. 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Junto Pasal 372 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, junto Pasal 62 Peraturan DPRD Kota Batam Nomor 2 Tahun 2018 tentang tata tertib bahwa rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada pimpinan DPRD dan disusun dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
Sesuai peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018, rencana kerja DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna yang lambat tanggal 30 September tahun berjalan dan menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya. Sidang Dewan dan hadirin yang berbahagia, maksud penyusunan rencana kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam tahun 2024 adalah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi prioritas kerja DPRD. 2. Mengidentifikasi kebijakan pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan isu-isu strategis lokal dan nasional. 3. Mengidentifikasi pembagian tugas alat kelengkapan DPRD yang tepat dan profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Melaksanakan upaya peningkatan kerja yang berkesinambungan bagi DPRD. 5. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah di Kota Batam yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel melalui optimalisasi peran, tugas, dan fungsi DPRD Kota Batam. Adapun tujuan penyusunan rencana kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam tahun 2024 adalah sebagai berikut. 1. Tersedianya rumusan prioritas kegiatan DPRD yang dapat dijadikan indikasi perbaikan kinerja pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah pada tahun 2024. Kedua, meningkatnya kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD serta memaksimalkan peran dan fungsi DPRD dalam mengembangkan checks and balances. 3. Tersedianya tolak ukur pembagian tugas yang tepat dan profesional untuk mengevaluasi kinerja alat kelengkapan DPRD. 4. Tersedianya komitmen terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai melalui APBD pada tahun 2024. 5. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas rencana alokasi sumber daya yang dapat dijadikan pedoman bagi sekretariat DPRD untuk mendukung optimalisasi peran, tugas, dan fungsi DPRD Kota Batam. Dan ke-6, sebagai pedoman sekretariat DPRD dalam penyusunan rancangan kerja dan anggaran RKA SKPD Sekretariat DPRD Kota Batam. Secara umum, program kerja DPRD Kota Batam adalah berbasis pada tugas dan fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu fungsi pembentukan perda atau dalam produk hukum daerah lainnya, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan. Yang berdasarkan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, telah ditentukan nomenklatur program dan kegiatan untuk semua jenis program dan kegiatan yang telah terrealisasikan dalam sebuah sistem yang disebut Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, identifikasi permasalahan atau isu strategis penyelenggaraan urusan pemerintah daerah menjelaskan apa yang menjadi masalah dan isu strategis pada tahun sebelumnya dan asumsi tantangan atau kendala yang akan dihadapi pada tahun 2024. Permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan urusan pemerintah daerah disusun berdasarkan dokumen rancangan kebijakan umum atau APBD tahun 2024, rencana kerja pemerintah daerah RKPD, dan temuan DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan sebagai acuan dalam menyusun dan melaksanakan rencana kerja DPRD Kota Batam tahun 2024. Adapun permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi stressing dari Badan Musyawarah saat ini adalah sebagai berikut. 1. Mengingat saat ini merupakan tahun politik dan tahapan pemilu sedang dan akan terus berjalan, maka perlu persiapan termasuk dukungan terhadap KPUD secara maksimal agar pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024 dapat berjalan dengan baik dan lancar dengan tetap berpegang pada ajas jurdil. 2. Asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,75 sampai 7,08% menjadi bentuk komitmen pemerintah Kota Batam dalam mewujudkan peningkatan pendapatan daerah dan APBD Kota Batam tahun anggaran 2024
sebagaimana telah disepakati bersama antara DPRD dan pemerintah Kota Batam dalam KUA PPAS APBD 2024. 3. Peningkatan nilai investasi dan kunjungan wisata baik dalam negeri maupun mancanegara guna percepatan pertumbuhan perekonomian. 4. Optimisasi pendapatan daerah melalui pendapatan dan aktivasi wajib pajak baru, inovasi program dan kegiatan serta digitalisasi pelayanan. 5. Perlunya peningkatan kualifikasi sumber daya aparatur yang mempunyai sertifikasi pengadaan barang dan jasa dan SDM tata kelola keuangan daerah. Pada akhirnya, dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan oleh DPRD, baik dalam tahapan perencanaan, penetapan, pelaksanaan laporan, dan evaluasi rencana kerja DPRD tahun 2024 diharapkan dapat selalu dijadikan acuan kerja dengan tetap mengedepankan akuntabilitas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian laporan Badan Musyawarah tentang hasil pembahasan dan penyelesaian rencana kerja DPRD Kota Batam tahun 2024, dan kepada rapat paripurna yang terhormat ini untuk kiranya dapat menyetujui dan menetapkannya menjadi rencana kerja DPRD Kota Batam tahun 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam, pimpinan Nurianto SH.MH Ketua, Muhammad Kamaluddin Wakil Ketua, Muhammad Yunus Muda SE Wakil Ketua, Ahmad Surya Wakil Ketua, anggota Toha Arison Pasaribu, Tunggul M Syaluh SE, Thomas Arita Sembiring Esos, Likai, Arlo Peristo, Amintas Tambunan, Haji Joko Mulyono SH.MH, Jimmy SM Nabawan SH, Rahmat Werto Panggabian SH.MH, Harmiti Umar Hussein SH, Amri SE, Rohaijat STMM, Haji Sahrul Bianto, Timur Tasoid SH, Bobi Alexander Siregar, Domingos Rosalinus Rega WB, Hendrik Haji Sumali SE, Muhammad Yunus SPI MM. Demikian laporan Badan Musyawarah. Terima kasih. Yang telah menyampaikan laporannya, memperhatikan laporan Badan Musyawarah, rencana kerja DPRD yang tercermin melalui program kegiatan alat kelengkapan DPRD tahun 2024 telah dibahas guna dilakukan penyelarasan, penyesuaian, dan penyempurnaan, sehingga program dan kegiatan tahun 2024 menjadi pedoman bagi alat kelengkapan DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang sesuai ketentuan perundang-undangan. Sebelum mengambil keputusan, perlu kami nyatakan kepada seluruh anggota Dewan yang hadir, apakah saudara-saudara dapat menyetujui penetapan rencana kerja DPRD Kota Batam tahun 2024? Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Selanjutnya, sesuai ketentuan bahwa rangka kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman Sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRD untuk tahun anggaran berikutnya. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia, agenda pertama telah selesai. Kita lanjutkan dengan agenda kedua, yaitu laporan pansus pembahasan ranperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah sekaligus pengambilan keputusan. Selanjutnya, sesuai keputusan pimpinan DPRD nomor 13 KPTS strip datar garing P garing 170 garing 8 Romawi
2023 tanggal 31 Agustus 2023 perihal agenda DPRD Kota Batam bulan September 2023. Badan Musyawarah DPRD telah menjadwalkan laporan pansus pada hari ini. Untuk menghemat waktu kepada pimpinan atau juru bicara pansus, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam. Laporan Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Batam tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disampaikan pada rapat paripurna kedua masa persidangan 1 tahun 2023 Rabu 27 September 2023. Yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam, Wali Kota Batam yang diwakili oleh Bapak Sekda Kota Batam, Ketua BP Batam atau yang mewakili, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Batam, pimpinan instansi vertikal di Kota Batam, Ketua Lembaga Adat Melayu, pimpinan perguruan tinggi, tokoh masyarakat, LSM dan para undangan, rekan-rekan media serta hadirin yang berbahagia. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk dapat hadir pada rapat paripurna DPRD Kota Batam dengan agenda penyampaian laporan Panitia Khusus Pembahasan Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sekaligus pengambilan keputusan. Di atas mimbar yang terhormat ini, perkenankanlah kami atas Panitia Khusus menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan DPRD selaku pimpinan rapat paripurna yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada Panitia Khusus guna menyampaikan laporan hasil pembahasan Panitia Khusus terhadap pajak daerah dan retribusi daerah. Apresiasi yang tak kalah besarnya kami sampaikan kepada seluruh anggota DPRD Kota Batam, khususnya anggota Pansus yang telah mencurahkan waktu, tenaga dan pikirannya guna membahas Ranperda Kota Batam tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga pada hari ini dapat dilaporkan kepada rapat paripurna yang terhormat sekaligus dilakukan pengambilan keputusan. Apresiasi juga kami sampaikan kepada tim pemerintah Kota Batam yang telah bersama-sama melakukan pembahasan materi dan substansi Ranperda yang kadangkala penuh dinamika dan menguras energi serta pikiran. Hal itu semata-mata untuk kesempurnaan Ranperda dan untuk kemajuan serta kebaikan Kota Batam yang tercinta. Kepada stakeholder, para pelaku usaha di Kota Batam seperti PHRI, pengelola restoran, pengelola parkir, real estate Indonesia, Asosiasi Jasa Hiburan Batam, Asosiasi Pengusaha Game Elektronik Anak-anak dan Keluarga, Asosiasi Spa Indonesia, dan pengelola spa yang telah berkenan hadir memenuhi undangan Panitia Khusus. Kepada tenaga ahli dan staf ahli pendamping, terima kasih atas dedikasi dan dukungannya sehingga Pansus dapat bekerja dengan maksimal dan pembahasan Ranperda Kota Batam tentang pajak daerah dan retribusi daerah dilaporkan pada rapat paripurna sesuai waktu yang telah ditentukan. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yaitu penetapan tarif pajak daerah dan retribusi daerah, menyatakan bahwa pemerintah daerah untuk dapat melakukan pembahasan terkait kebijakan yang berkenaan dengan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan bab 1 pasal 1. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang. Peraturan daerah untuk menyesuaikan dan atau dilakukan perubahan baik dikarenakan adanya perubahan nomenklatur, perubahan norma, dan perubahan substansi lainnya termasuk tidak adanya kekosongan hukum dikarenakan antara materi dan substansi perda sudah tidak sesuai dengan peraturan perundangan nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
yang menjadi rujukan atas dasar dan latar belakang tersebut, maka pemerintah Kota Batam mengajukan pembahasan Perda Kota Batam tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam meningkatkan potensi daerah dan makroekonomi daerah, pemerintah daerah harus mampu menentukan dan menetapkan skala prioritas yang tetap dan sesuai dengan kemampuan serta potensi yang dimiliki agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat berkelanjutan. Pemerintah daerah juga dituntut untuk mampu menggali pendapatan hasil daerah masing-masing sehingga dapat dihasilkan penerimaan yang lebih maksimal. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, setelah melakukan pembahasan beberapa kali dengan tim pemerintah Kota Batam terhadap materi dan substansi Ranperda, maka Pansus juga merasa perlu untuk mendapatkan bahan dan masukan dari daerah lain yang memiliki karakteristik dan dinamika pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah yang serupa dengan Kota Batam. Dan akhirnya diputuskan panitia khusus melakukan kunjungan kerja studi banding ke pemerintah Kota Tangerang dan Ditjen Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Banyak hal substansial yang didapatkan dalam kunjungan kerja studi banding tersebut, seperti strategi dan optimalisasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, edukasi dan pendataan wajib pajak, dan hal substansial lainnya. Hal ini tentu sangat membantu Pansus dalam melakukan pembahasan dan pendalaman terhadap materi dan substansi Ranperda. Di samping itu, Pansus juga mengundang dan melibatkan para pelaku usaha terkait guna memberikan pandangan, saran, dan masukan atas materi dan substansi Ranperda dengan keterlibatan para pelaku usaha, di mana para pelaku usaha tersebut dapat memahami dan menerima serta melaksanakan norma dan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan daerah tersebut. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, hal-hal strategis terkait dengan materi dan substansi Ranperda, maka Pansus memutuskan untuk melakukan konsultasi ke Dinas Bina Keuangan Kemendagri. Hasil konsultasi ke Kemendagri menyatakan sebagai berikut. Peraturan daerah terhadap pajak dan retribusi daerah harus diselesaikan pembahasannya pada tahun 2023 agar dapat segera diimplementasikan di tahun penerimaan pajak dan retribusi daerah di tahun 2024. Berdasarkan pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit pertama, kebijakan perekonomian daerah dan potensi pajak daerah. Berangkat dari dua indikator tersebut, maka tim Pansus pemerintah Kota Batam dan tim Pansus DPRD Kota Batam menetapkan tarif pajak daerah dan retribusi daerah sebagai berikut. Izin tolong ditampilkan metrik. Dapat disampaikan, pertama, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 terlampir di metrik, di mana sebelumnya pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBB P2 di Perda Pajak sebelumnya yaitu ditetapkan 0,12% untuk NJOP di bawah 1 miliar dan untuk NJOP di atas 1 miliar sebesar 0,215%. Dengan terbitnya Undang-Undang HKPD Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, pajak maksimal tarif terhadap PBB itu ditetapkan 0,5%. Maka hasil pembahasan tim Pansus pemerintah daerah dan tim Pansus DPRD Kota Batam sepakat untuk PBB P2 yaitu tarifnya sebesar 0,3%, lahan produksi pangan dan ternak 0,2%. Dan untuk NJOPTK, tim Pansus pemerintah Kota Batam dan DPRD Kota Batam menyepakati NJOPTKP minimal sebesar 15 juta. Masuk kepada jenis pajak yang kedua yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. BPHTB untuk tarif pajaknya masih sama seperti tarif sebelumnya yaitu sebesar 5%. Namun ada perubahan di NJOPTKP-nya yaitu yang dulunya sebesar 70 juta dengan terbitnya Undang-Undang HKPD Nomor 1 Tahun 2022 yaitu ditetapkan angka minimal sebesar 80 juta. Yang mana hasil kesepakatan pembahasan antara tim Pansus DPRD Kota Batam dan pemerintah Kota Batam menetapkan NJOPTKP yaitu sebesar angka 120 juta. Jadi NJOPTKP ini yaitu nilai jual objek pajak yang tidak kena pajak itu 120 juta. Berasal dari
pembahasan kami untuk membantu makroekonomi daerah masyarakat menengah ke bawah, maka kami naikkan angkanya menjadi 120 juta. Jenis pajak yang ketiga yaitu PBJT. PBJT di sini ada restoran. Restoran maksimal itu ditetapkan angka 10%. PBJT hasil pembahasan daripada pansus di restoran yaitu masih tetap sama sebesar 10%. Dan untuk jasa boga catering sama angkanya sebesar 2,5% di tahun sebelumnya. Namun ada perubahan guna untuk membantu UMKM Kota Batam yang mana yang dikenakan pajak dulu terhadap jasa restoran yaitu sebesar 10 juta. Tim Pansus pemerintah daerah dan Kota Batam sepakat mendapat di penerimaan pajak yaitu sebesar 20 juta yang baru dapat disetorkan pajaknya ke daerah. Pajak penerangan jalan yang kita kenal dengan PPJU itu berubah nomenklatur menjadi pajak tenaga listrik. Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana Undang-Undang HKPD nomor 1 tahun 2022 menetapkan angka maksimal itu 10%. Namun dalam pembahasan, tim Pansus DPRD dan pemerintah Kota Batam masih menetapkan dengan tarif yang sama di tahun sebelumnya, yaitu untuk bisnis 8%, untuk rumah tangga 7%, untuk sosial 6%, dan konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri pertambangan minyak bumi dan gas alam itu sebesar 3%. Konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri itu sebesar 1,5%, masih sama dengan tarif yang lama. Di pajak hotel ditetapkan di dalam Undang-Undang HKPD yang menjadi rujukan itu angka maksimal adalah 10%. Dan tim Pansus pemerintah daerah dan tim Pansus DPRD Kota Batam tetap menyepakati hasil daripada tarif pajak untuk hotel masih sama sebesar 10%. Dan untuk PBJT hiburan, untuk tontonan film, pergelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana, dan atau panti pijat itu ditetapkan 10%. Namun ada perubahan daripada untuk hiburan malam, spa, itu ditetapkan di Undang-Undang HKPD nomor 1 tahun 2022, yaitu angka minimalnya adalah 40%, angka maksimal 75%. Dan Pansus tim pemerintah daerah dengan DPRD Kota Batam menyepakati untuk nomenklatur tersebut, jenis pajak tersebut sebesar 40%. Masuk kepada jenis pajak parkir. Jenis pajak parkir sebagaimana di Undang-Undang HKPD nomor 1 tahun 2022 itu ditetapkan angka maksimal sebesar 10%, yang mana di Perda sebelumnya ditetapkan angka maksimal tarif terhadap pajak itu sebesar 25%. Jadi untuk itu tim Pansus DPRD dan pemerintah Kota Batam guna mencapai daripada asumsi pendapatan yang telah disepakati tim Banggar pemerintah Kota Batam dan tim pemerintah Kota Batam dengan asumsi sebesar 15 miliar, salah satu asumsinya adalah adanya kenaikan tarif. Maka dari itu tim Pansus DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menetapkan tarif pajak parkir khusus merekomendasikan terhadap pemerintah Kota Batam, karena dalam Pansus ini hanya bisa memberikan rekomendasi terhadap tarif-tarif. Nanti akan ditindaklanjuti di Perwaturan Wali Kota, yang mana Pansus merekomendasikan adanya penyesuaian tarif mobil penumpang van atau pickup taksi yang dulunya sebesar 2.000 naik menjadi 5.000 rupiah. Untuk setiap 1 jam berikutnya dari 1.000 naik menjadi 2.000 rupiah. Tarif pelayanan VIP valet yang sebelumnya 30.000 menjadi 60.000 rupiah. Untuk sepeda motor yang sebelumnya 1.000 menjadi 2.000 rupiah. Untuk bus truk
yang sebelumnya Rp3.000 menjadi Rp6.000. Masuk kepada pajak reklame. Pajak reklame, papan billboard, videotron, megatron, dan sejenisnya. Angka maksimal yang ditetapkan oleh Undang-Undang HKPD nomor 1 tahun 2022 yaitu sebesar 25%. Namun dalam pembahasan tim pansus pemerintah daerah dan tim pansus DPRD Kota Batam disepakati selain daripada untuk minuman keras, minuman beralkohol dan rokok itu ditetapkan 20%. Namun untuk mikol dan rokok ditetapkan angka maksimal sebesar 20%. 25%. Untuk jenis pajak mineral bukan logam dan batuan atau MBLB yang kita kenal dengan galiansi, angka maksimal itu ditetapkan sebesar 25% di Undang-Undang HKPD. Berdasarkan pembahasan pansus bersama pemerintah daerah Kota Batam ditetapkan sebesar 20%. Ditetapkan sebesar 20%. Dan pada Undang-Undang HKPD ini kami bersama tim pansus pemerintah daerah dan tim pansus DPRD Kota Batam yang sebelumnya penerimaan terhadap pajak sarang burung walet itu tidak ada atau nol, namun dalam pembahasan dengan adanya potensi dan agar tertibnya perizinan-perizinan yang ada terhadap sarang burung walet dan untuk mendukung daripada RT RW dan RDTR yang telah disepakati DPRD Kota Batam, maka untuk ini kami merekomendasikan agar tertibnya pengusaha dari sarang burung walet ini agar tidak buka di sembarangan tempat, maka pansus dengan ini memuat tarif untuk pajak sarang burung walet sebesar 10%. Baik, masuk ke retribusi daerah. Retribusi daerah yang pertama yaitu retribusi parkir tepi jalan umum. Retribusi parkir tepi jalan umum dalam pembahasan tim pansus DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam dan melibatkan stakeholder terkait menyepakati pertama untuk penyesuaian tarif yang gunanya pertama adalah untuk memenuhi asumsi kebutuhan pendapatan di tahun 2024 agar asumsi itu bisa tercapai. Dan juga kedua dengan memperhatikan makroekonomi daerah sebagaimana dalam penganggaran tarif di pasal 102 Undang-Undang HKPD Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 yaitu memperhatikan makroekonomi daerah. Dalam pembahasan pansus makroekonomi daerah Kota Batam yang pertumbuhan ekonominya kurang lebih 7% di atas rata-rata nasional dan Batam merupakan adalah tarif retribusi tepi jalan umum terendah di Indonesia, maka dari itu pansus melakukan penyesuaian tarif. Namun dengan memperhatikan adanya perbaikan sistem yang akan dilakukan oleh pemerintah guna terciptanya akuntabilitas ketransparanan dalam pengelolaan penerimaan daerah. Dari itu pansus merekomendasikan untuk pemerintah daerah memperbaiki sistem. Dalam pembahasan kita sepakat bagaimana parkir berlangganan dapat dikedepankan sesuai dengan apa yang disampaikan stakeholder terkait yaitu Dinas Perhubungan. Maka dari itu tim pansus daerah dan pemerintah Kota Batam sepakat untuk penyesuaian tarif di retribusi tepi jalan umum sebesar untuk roda 4 yang sebelumnya 2.000 menjadi Rp4.000 dan roda 2 yang sebelumnya 1.000 menjadi Rp2.000. Dan untuk parkir berlangganan di situ juga dilampirkan ada kenaikan parkir berlangganan yaitu Rp250.000 untuk roda 2 selama 1 tahun dan Rp600.000 untuk roda 4 selama 1 tahun dan Rp750.000 untuk bus. Dan untuk jenis-jenis retribusi lainnya
Untuk retribusi lainnya meliputi retribusi menara di Dinas Cipta Karya Kota Batam dan retribusi pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran yang dinomenklatur di tahun 2023 pada tahun 2024. Jenis pajak tersebut ditiadakan berdasarkan dengan Undang-Undang HKPD nomor 1 tahun 2022. Terima kasih kepada Saudara Leola Saputra yang telah menyampaikan laporannya, di mana dapat kita simpulkan bahwa Pansus dan tim pemerintah Kota Batam telah selesai melakukan pembahasan atas Ranperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan selanjutnya dapat kita tetapkan keputusan diserahkan kepada rapat paripurna. Selaku pimpinan rapat paripurna, saya perlu menanyakan terlebih dahulu kepada seluruh anggota dewan yang hadir, apakah izin pimpinan dalam rancangan perda tentang kebersihan, retribusi kebersihan, apakah enggak seyogianya itu langsung ditetapkan? Karena begini pimpinan, untuk pelayanan persampahan kita membutuhkan 70 miliar setahun, tapi retribusi kebersihan kita dapat kita tarik cuma 30 miliar, 35 miliar. Artinya retribusi ini sejak tahun 2001 sampai sekarang belum ada perubahan. Tarif terendah itu Rp5.000, sementara kenaikan BBM dari 2001 sampai sekarang sudah luar biasa. Artinya membutuhkan biaya personal yang tinggi untuk pengelolaan persampahan. Untuk itu pimpinan, supaya disempurnakan, kalau boleh kami mewakili Komisi 3, karena ada debat tentang pengelolaan persampahan yang sangat minim. Maka mohon perhatian supaya retribusi sampah itu ditinjau kembali, dan kalau boleh ditetapkan atau dinaikkan. Terima kasih. Saudara Amintas ikut Pansus enggak? Tidak. Bisa dijelaskan dari Ketua Pansus? Izin pimpinan membantu menjelaskan apa yang disampaikan oleh Bapak Amintas Tambunan. Pertama, mengenai pajak parkir. Karena kita dalam menetapkan sebuah tarif itu ada rujukan, ada konsideran. Yang pertama adalah Undang-Undang HKPD nomor 1 tahun 2022. Yang mana di Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah ini menetapkan tarif pajak parkir maksimal itu 10%. Jadi dengan berdasarkan asas hukum lex specialis lex superiori derogat legi inferiori, maka kita harus mengikuti aturan yang lebih tinggi pimpinan, yaitu dengan pajak sebesar 10%. Dan khususnya untuk apa yang disampaikan Bapak Amintas Tambunan mengenai tentang daripada persampahan. Di Undang-Undang HKPD ini khusus retribusi, Perwako diberi kewenangan mutlak untuk merubah retribusi tersebut setelah perda ini disepakati. Itulah jadi dengan memperhatikan bagaimana pasal 102 yaitu potensi daerah dan makroekonomi daerah, Pansus merekomendasikan untuk Perwako mengevaluasi setelah perda ini disepakati di nomenklatur retribusi. Terima kasih pimpinan. Selaku pimpinan rapat paripurna, saya perlu menanyakan terlebih dahulu kepada seluruh anggota dewan yang hadir, apakah saudara-saudara menyetujui penetapan Ranperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah? Apakah dapat setujui? Setuju. Terima kasih. Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 4 huruf A angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 diatur setelah persetujuan DPRD dilanjutkan dengan pendapat akhir Wali Kota Batam dan penandatanganan keputusan bersama untuk menghemat waktu kepada Wali Kota Batam yang mewakili. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kota Batam. Yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Batam. Yang terhormat Kepala BP Batam atau yang mewakili. Yang terhormat pimpinan instansi vertikal di Kota Batam. Yang terhormat Ketua Lembaga Adat Melayu, pimpinan asosiasi, para undangan, rekan-rekan pers, dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama mari kita mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari yang berbahagia ini, kita semua masih diberikan waktu dan kesehatan untuk hadir dalam rangka mengikuti sidang paripurna DPRD dengan agenda laporan pansus pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah Kota Batam. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, disebutkan jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak, subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terhutang pajak, wilayah pungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi. Untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam satu perda dan menjadi dasar pungutan pajak dan retribusi di daerah. Selanjutnya pasal 192 menjelaskan peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini ditetapkan paling lama 2 tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku. Sejalan dengan amanat undang-undang dimaksud dan juga telah melewati proses pembahasan secara komprehensif dan mendalam terhadap peran perda pajak daerah dan retribusi daerah Kota Batam antara Pansus DPRD Kota Batam bersama tim pemerintah Kota Batam, maka pada hari ini ranperda tersebut dapat kita tindak lanjuti bersama antara pemerintah dan DPRD Kota Batam sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Kesepakatan antara pemerintah dan DPRD Kota Batam untuk menetapkan ranperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bentuk komitmen bersama dalam upaya memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah di Kota Batam, di mana sektor pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang cukup strategis dalam upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah yang diperuntukkan bagi kemakmuran rakyat. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pansus DPRD Kota Batam dan seluruh stakeholder yang terlibat dalam merumuskan penyusunan ranperda ini dari awal hingga selesai. Selanjutnya pemerintah Kota Batam akan menyampaikan ranperda yang telah disepakati bersama kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur Kepulauan Riau guna dilakukan proses evaluasi dan persetujuan untuk mendapatkan nomor register sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 100 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018. Semoga seluruh dedikasi yang telah kita lakukan untuk pembangunan Kota Batam yang kita cintai ini mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Batam tertanda Haji Muhammad Rudi. Terima kasih kepada Wali Kota Batam yang diwakili oleh Sekretaris Daerah yang telah menyampaikan pendapat akhirnya
Pada intinya, pemerintah Kota Batam mensetujui ran perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah. Selanjutnya, dipersilakan Wali Kota Batam yang mewakili dan pimpinan DPRD didampingi pimpinan Pansus mengambil tempat untuk menandatangani keputusan bersama. Setelah penandatangan keputusan bersama sesuai ketentuan pasal 91 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah menyatakan bahwa Gubernur melakukan evaluasi rancangan perda kabupaten kota terkait pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya, pada pasal 92 ayat 1 dan 2 ditegaskan ranperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan menjadi perda paling lama 3 hari kerja, Wali Kota Batam harus menyampaikan ranperda tentang pajak daerah dan retribusi daerah kepada Gubernur Kepulauan Riau untuk dievaluasi. Untuk itu, kepada Sekretaris Dewan agar segera mempersiapkan kelengkapan administrasinya. Sidang Dewan yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Dengan demikian usai sudah rapat paripurna pada hari ini. Sekali lagi, saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Batam menyampaikan ucapan terima kasih kepada Wali Kota Batam beserta jajarannya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Batam, rekan-rekan pers dan para undangan yang telah berkenan hadir mengikuti rapat paripurna ini dari awal hingga selesai. Akhirnya, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, tepat pukul 15.23 waktu Indonesia Barat, rapat paripurna saya nyatakan berakhir dan ditutup secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pun ya, alhamdulillah rapat hari ini memang ada 2 agenda rapat pada hari ini. Yang pertama adalah rapat pengesahan rancangan tahunan rancangan kerja DPRD tahunan. Alhamdulillah sudah disepakati untuk 2024. Terus kemudian untuk laporan Pansus dan pengambilan keputusan, yaitu Pansus pajak dan retribusi Kota Batam. Ya, alhamdulillah tadi sudah dilaporkan oleh Ketua Pansusnya bahwa hari ini sudah diambil keputusan dan sudah disepakati bersama-sama. Ya, mudah-mudahan Pansus pajak dan retribusi ini bisa bermanfaat, bisa berguna untuk pemerintah Kota Batam, untuk masyarakat Kota Batam, supaya memberikan kepastian hukum terkait pajak dan retribusi di Kota Batam di periode 2024 dan selanjutnya, 2023. Pertama, karena saya yang diamanahkan oleh di DPRD ini untuk menjadi Ketua Pansus PDRB Kota Batam, yaitu pajak daerah dan retribusi Kota Batam. Pada hari ini kami baru menyepakati bagaimana perda PDRB Kota Batam ini bisa disepakati. Dan alhamdulillah atas rapat paripurna tadi, perda ini telah disepakati dan kami berharap
tim Pansus DPRD Kota Batam bagaimana untuk dapat direalisasikan di tahun 2024 apa yang kita sepakati ini. Pertama, dalam kesepakatan ini, sebagaimana ini saya jelaskan dulu kenapa Ranperda ini ada. Ranperda ini ada karena adanya perintah undang-undang. Perintah undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Dengan terbitnya undang-undang itu, maka bukan Batam saja, tapi seluruh kota kabupaten seluruh Indonesia harus membuat perda pajak dan retribusi daerah sebagaimana yang telah diamanatkan sebagai rujukan tadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Dalam pembahasan bersama tim Pansus pemerintah daerah Kota Batam dan stakeholder yang ada, alhamdulillah kita sudah menyepakati semua, karena ya perlu saya sampaikan, daripada perda ini dagingnya adalah tarif. Dagingnya adalah tarif. Tarif agar masyarakat tahu kepastian membayar pajak, agar masyarakat tahu kepastian dalam membayar retribusi. Di sini kita sudah sepakati tarif-tarif sebagaimana yang ada nomenklaturnya yang telah dimuat di Undang-Undang HKPD. Undang-Undang HKPD. Dalam menentukan tarif ini, pemerintah daerah dan DPRD Kota Batam sebagaimana tertuang dalam pasal 102 Undang-Undang HKPD. Dalam penganggaran pentarifan memperhatikan dua indikator. Yang pertama potensi daerah, minimal itu dua indikator. Pertama potensi daerah dan yang kedua makroekonomi daerah. Jadi dari tarif-tarif yang tadi telah disampaikan pada hasil paripurna, kami sangat mendalami kajian terhadap dua indikator ini tadi. Tidak boleh potensi daerah saja, tapi kemampuan masyarakat juga kita ukur, masyarakat Kota Batam. Harapannya dengan telah disepakatinya Ranperda pajak dan retribusi daerah Kota Batam ini, kami DPRD yang merupakan representasi dari masyarakat Kota Batam, pertama, dengan udah adanya kesepakatan ini dapat meningkatnya PAD. Meningkatnya PAD Kota Batam, dengan meningkatnya penerimaan, maka juga belanja Kota Batam itu semakin besar. Penerimaan besar, maka belanja yang khususnya ini untuk masyarakat Kota Batam, untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Batam, untuk menjamin kesehatan, untuk menjamin pendidikan masyarakat Kota Batam terhadap belanja APBD ini juga dapat meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan pembahasan ini, apa-apa yang selama ini menjadi keluhan masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam penerimaan pajak, itu betul-betul bisa dapat ditingkatkan. Semakin akuntabilitas, semakin transparan, semakin tersistem. Jadi kita membangun sistem tidak lagi person to person. Nah, tidak lagi oknum pajak bertemu dengan ini, tapi sistem yang dibangun sebagaimana ketransparanan dalam penerimaan pajak itu bisa dikedepankan. Nah, itu dia, dua itu yang kita harapkan. Ya baik pemirsa, kita berharap bahwa rencana kerja tahun 2024 yang telah disusun akan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kota Batam. Mari kita bersama-sama menjadikan Kota Batam sebagai tempat yang lebih baik untuk hidup, bekerja, dan berkembang. Membangun Kota Batam yang lebih baik harus tetap menjadi fokus utama kita dalam pelaksanaan rencana kerja tahun 2024. Peningkatan infrastruktur, pelayanan masyarakat, dan kesejahteraan sosial harus menjadi prioritas kita bersama. Saya Tari Gustina dan seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.